Oke, masih di persamaan kuadrat dan kita masih membahas tentang jumlah dan hasil kali akar. Oke, di dua video sebelumnya kita udah mencari rumus. Ya, udah mencari rumus untuk X1 ditambah dengan X2. Ini hasilnya negatif B dibagi dengan A. Kemudian kita juga udah mencari rumus X1 dikali dengan X2. Ini hasilnya adalah C per A. Kemudian kita juga udah mencari rumus untuk X1 dikurangi dengan X2. Ini sama dengan akar D dibagi dengan A. Ya. Nah, untuk X1 dikurangi dengan X2 ini, dia hasilnya ini, rumusnya itu bisa positif atau negatif. Tergantung dari nilai X1 dan X2-nya. Siapa yang lebih besar gitu ya. Jika nanti nilai X1-nya lebih besar daripada X2, maka dia akan positif. Dan jika nilai X2-nya lebih besar daripada X1, maka nilainya akan negatif. Ya. Oke, kita kasih kotak dulu, biar gak lupa ya. Kita kasih kotak dulu nih, biar gak lupa. Sorry. Nah, oke. Nah, sebelum kita membahas contoh soalnya, kita akan coba ada beberapa rumus dasar yang harus kita gunakan untuk membantu kita dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan jumlah dan hasil kali akar, ya. Kayak di sini ya. Jadi ada beberapa rumus dasar nih yang harus dipahami dulu. Rumus dasar. Nah, yang pertama itu jika kita punya X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat, maka ini nanti hasilnya adalah X1 tambah dengan X2 dikuadratkan dikurangi dengan 2 dikali X1 dikali dengan X2. Oke, itu ya. Yang keduanya, jika kita punya X1 kuadrat dikurangi dengan X2 kuadrat, maka nanti ini hasilnya adalah X1 ditambah dengan X2 dikali dengan X1 dikurangi dengan X2. Nah, yang ketiganya, jika kita punya X1 pangkat 3 ditambah dengan X2 pangkat 3, ini hasilnya adalah X1 tambah dengan X2 kuadrat dikurangi dengan 3 kali X1 dikali dengan X2 dikali lagi dengan X1 ditambah dengan X2. Nah, yang keempatnya, kita punya X1 pangkat 3 dikurangi dengan X2 pangkat 3. Ya, pangkat 3. Nah, sama dengan X1 dikurangi dengan X2 kuadrat dikurangi dengan 3 kali X1 kali dengan X2 dikali lagi dengan X1 dikurangi dengan X2. Nah, yang terakhirnya, jika kita punya 1 dibagi dengan X1 ditambah 1 dibagi dengan X2, maka nanti ini hasilnya adalah X1 tambah dengan X2 dibagi dengan X1 dikali dengan X2. Nah, inilah rumus dasar untuk jumlah dan hasil kali akar ya, yang nanti akan membantu kita dalam mengerjakan soal-soal nanti yang berkaitan dengan jumlah dan hasil kali akar. Oke, kita kasih kotak seperti biasa biar gak lupa. Oke. Sip. Mantap. Oke. Sekarang kita akan bahas contoh soalnya nih. Untuk contoh soalnya kita geser dulu ke bawah ya, dikit ya. Nah, sip. Oke, di sini. Contoh soal.
Kita misalkan punya suatu persamaan kuadrat nih. X kuadrat ditambah dengan 7x, kemudian ditambah dengan 12, sama dengan 0. Nah, itu ya. Carilah yang pertama, X1 tambah dengan X2 sama dengan berapa? Kemudian kita cari lagi X1 dikali dengan X2-nya berapa? Yang ketiganya kita cari X1 dikurangi dengan X2-nya berapa? Kemudian yang keempatnya kita cari X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat sama dengan berapa? Ya. Yang kelimanya kita cari X1 kuadrat dikurangi dengan X2 kuadrat. Yang keenamnya kita cari lagi untuk X1 pangkat 3 ditambah dengan X2 pangkat 3. Oke, kita banyak aja ya soalnya ya. FG yang ke-6, ke-7 berarti ya. Yang ke-7-nya kita cari X1 pangkat 3 dikurangi dengan X2 pangkat 3. Ya benar ya, X2 pangkat 3 sama dengan berapa? Dan yang terakhir kita cari untuk 1 dibagi dengan X1 ditambah dengan 1 dibagi dengan X2-nya sama dengan berapa? Oke. Nah, panjang nih. Jadi ada berapa soal nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soal. Ya. Oke, kita coba kerjakan satu-satu ya. Oke, kita geser dulu ke bawah. Nah, oke. Udah ya. Oke, di sini kita solusi. Oke. Yang pertama. Oke, di sini kita cari dulu nih. Biar gampang, kita cari dulu nilai A, B, C-nya. Ya. Nilai A-nya berapa nih? Nilai A-nya adalah 1. Kemudian nilai B-nya sama dengan 7. Dan nilai C-nya adalah sama dengan 12. Oke, dari ketahui ya, nilai A, B, C-nya udah kita ketahui. Oke, sekarang kita mau cari yang pertama nih. X1 ditambah dengan X2. Oke, tadi rumusnya adalah negatif B dibagi dengan A. Oke, negatif B ini ya. Negatif B-nya adalah 7. 7 dibagi dengan A-nya adalah 1. Maka ini sama dengan negatif 7. Oh, jadi kita dapat nih X1 tambah X2 itu sama dengan negatif 7. Oke, sekarang yang kedua. X1 dikali dengan X2 sama dengan, oke, rumusnya adalah C per A. Nah, itu ya, C per A. C-nya berapa? 12. Dibagi dengan A-nya adalah 1. Maka sama dengan 12 bagi 1 itu adalah 12. Oke, gampang ya. Oke, sekarang yang C. Nah, yang C. X1 dikurangi dengan X2. Rumusnya apa nih? Oke, kita lihat dulu nih. Nilai X1, X2-nya ada yang lebih besar nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, tinggal kita tulis lagi aja. Rumusnya dulu aja. Nah, akar D dibagi dengan A. Sama dengan, oke. D itu apa? Diskriminan. Nilai diskriminan itu adalah akar dari B kuadrat dikurangi dengan 4 AC dibagi dengan A. Oke, kita lihat satu-satu ya. B kuadrat, B-nya adalah 7. Oke, kita kasih akar dulu. Akar 7. 7 kuadrat ya, dikurangi dengan 4 dikali dengan 1. A-nya adalah 1 dikali dengan C-nya adalah 12. Oke. Dibagi dengan A-nya adalah 1. Itu. Oke. Sama dengan akar
7 kuadrat itu adalah berapa? 7 kali 7 itu 49. Dikurangi dengan 4 kali 1, 4. 4 kali 12 adalah 48. Dibagi dengan 1. Oke, bagi 1 tinggal nggak usah kita tulis aja ya, karena memang dia hasilnya adalah pembilangnya. Oke, ini kita hapus aja. Sampai sini aja ya. Oke, berarti sama dengan akar dari 49 kurangi 48 adalah 1. Akar 1 berapa? 1. Oke, gampang. Oke. Jadi kita dapat nilai dari X1 dikurangi dengan X2-nya. Oke, sekarang untuk yang D. Oke, kita geser dulu ke bawah. D itu apa tadi? X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat. Oke. Nah, segini aja ya. Segini dulu aja. Oke. Yang D. X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat. Sama dengan. Rumusnya tadi apa rumusnya? X1 ditambah dengan X2 dikuadratkan. Oke, kemudian dikurangi dengan 2 dikali X1 dikali dengan X2. Oke, gitu ya, ini rumusnya. Oke, maka ini sama dengan. Nah, kita lihat nih, X1 tambah X2. Kita udah cari ya tadi ya, di nomor yang A. Berapa nih X1 tambah X2? Itulah negatif 7. Kita tulis di sini negatif 7 kuadrat. Dikurangi dengan 2. X1 kali X2 udah kita cari juga ya. Hasilnya adalah ini, 12. Nah, jadi 2 kali dengan 12. Sama dengan akar, bukan akar ya, negatif 7 kuadrat. Berapa? Jadi 49 dikurangi dengan 2 kali 12 itu 24. Maka hasilnya adalah berapa nih? 9 kurangi 4, 5. Ya. 4 kurangi 2, 2. Jadi hasilnya adalah 25. Gitu ya, dapat nih. Oke, sekarang untuk yang nomor E. Sekarang dikurang ya, dikurang. Kayak kita ke bawah lagi. Oke, biar banyak lahan ya. Oke, segini. Yang nomor E. X1 kuadrat dikurangi dengan X2 kuadrat. Sama dengan rumusnya apa? Masih ingat? X1 ditambah dengan X2 dikali dengan X1 dikurangi dengan X2. Oke, sama dengan X1 tambah X2. Udah kita cari ya. Hasilnya adalah negatif 7. Dikali X1 dikurangi dengan X2. Hasilnya berapa nih? Oke, ini ya. Yang C. Nah, ini. Nilainya adalah 1. Hasilnya adalah 1. Oke, gitu. Tinggal kita kalikan. Negatif 7 kali 1 itu negatif 7. Oke, gampang ya. Gampang. Oke, sekarang yang nomor F. Yang nomor F nih. Sorry. Kenapa sama dengan ya? Oke, nomor F. X1 pangkat 3 ditambah dengan X2 pangkat 3. Sama dengan kayak rumusnya. Rumusnya itu adalah X1 tambah dengan X2 kuadrat dikurangi dengan 3 kali dengan X1 kali X2 dikali lagi dengan X1 tambah X2. Oke, gitu ya. Sama dengan X1 tambah X2 itu adalah 7. Negatif 7 kuadrat. Dikurangi dengan 3 kali dengan X1 kali X2. X1 kali X2 berapa? Oke, berapa? Oke, kita lihat lagi ke atas. Kita lihat ke atas. Berapa nih? Nah, 12. Oke, sama dengan 12. Dikali X1 tambah X2 itu negatif 7. Oke. Jadi berapa nih hasilnya? Negatif 7 kuadrat. Oke, sini ya, negatif 7 kuadrat. Hasilnya 49. Dikurangi dengan 3 kali 12. 3 kali 12 itu 36. Dikali lagi dengan negatif 7. Jadi berapa hasilnya? Negatif
252. Maka di sini sama dengan 49 ditambah dengan negatif ketemu negatif ya, jadi positif 252. Berapa nih? Ayo, berapa ayo? Hasilnya adalah sama dengan 301. Oke, gitu ya. Gampang ya. Oke, sekarang untuk yang nomor FG. G itu apa? Soalnya. Kita lihat lagi. Yang G. Nah, X1 pangkat 3 dikurangi dengan X2 pangkat 3. Oke. Di sini aja ya. Nah, kita geser ke sebelah sini. Sebelah sini aja deh ya. Nah, sebelah bawah. Oke, kita cari lahan dulu. Sorry, bentar. Kita cari lahan dulu ya. Nah, di sini. Yang G. Kayak 9 ya. Yang G. X1 pangkat 3 dikurangi dengan X2 pangkat 3. Sama dengan, rumusnya apa? X1 dikurangi dengan X2 pangkat 2. Oke, ditambah dengan 3 dikali dengan X1 dikali dengan X2 dikali lagi dengan X1 dikurangi dengan X2. Oke, sama dengan X1 kurangi X2 berapa? Nah, ini ya, 1. 1 kuadrat. Ditambah dengan 3. 3 kali X1 kali X2 itu tadi hasilnya berapa? 12 ya. 12 dikali dengan 1. Oke, jadi sama dengan 1 kuadrat 1 ditambah dengan 3 kali 12, 36. 36 kali 1 itu 36. Maka nanti hasilnya adalah 37. Oke, gampang ya. Oke, yang terakhir. H. 1 dibagi dengan X1 tambah dengan 1 dibagi dengan X2. Sama dengan, oke, rumusnya apa? X1 tambah X2 dibagi dengan X1 dikali dengan X2. Sama dengan, nih, gampang ya, X1 tambah X2 berapa? Oke, berapa? Coba kita lihat lagi. Nah, ini ya, negatif 7. X1 kali X2 itu 12. Oke, kita tulis lagi di sini. Nah, X1 tambah X2 itu negatif 7. Dibagi dengan X1 kali X2, 12. Jadi hasilnya ini. Karena memang tidak bisa disederhanakan lagi. Oke, jadi itu ya caranya. Penggunaan rumus dasar untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan jumlah dan hasil kali akar. Oke, semoga kalian paham. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya.